Saudara, di tahun lalu saya percaya dalam Click and Move Forward, dalam season ini saya percaya waktu itu Anda banyak mengalami klik bukan hanya kepada sesama, tetapi lebih lagi kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicara kepada saudara, apa yang dia mau lakukan, you get the click. Sehingga Anda dapatkan klik itu untuk tahun yang lalu. Dan tahun ini kita masuk dalam sebuah season. Saya selalu mengatakan tiap tahun adalah season, itu adalah musim. Coba bilang musim. Saudara, kalau Anda masuk dalam sebuah musim, Anda harus mengekspek sesuatu terjadi sesuai dengan musim tersebut. Kalau itu lagi musim dingin, kayak di Eropa hari ini, Anda mesti ekspek salju akan turun. Dan kalau Anda tahu salju turun, berarti Anda harus mempersiapkan baju saudara. Jangan sampai baju summer Anda bawa, Anda bisa mati keringinan. Demikian pula saudara, kalau di waktu yang sekarang, kalau Anda ke Australia, Anda tahu ini summer time. Ini adalah musim panas, sehingga Anda harus tahu bahwa Anda juga harus menyediakan waktu yang terbaik, pakaian yang cocok untuk musim yang ada. Saya percaya tahun ini adalah musimnya focus and impact. Bagaimana Anda belajar untuk menyediakan diri Anda berdampak bagi orang lain. Impact, berdampak bagi orang lain. Dan sekaligus Anda belajar di musim yang sama Tuhan mau mengajarkan Anda untuk bisa fokus. Sehingga Anda jangan sampai gagal fokus. Tapi Anda perlu dalam keadaan yang fokus. Betul nggak saudara? Anda akan lihat di mana-mana kalau ada musim rambutan, di mana-mana ada rambutan. Kalau lagi musim durian, di mana-mana ada durian. Betul nggak saudara? Di dalam musim yang sama, saya percaya Tuhan sedang melatih saudara untuk fokus. Jadi kalau Anda sedang mengalami masalah, problem, tantangan, apapun, ingat ini musim di mana Anda harus fokus. Tuhan kadang-kadang lewat apa yang kau alami, dia mau ngajar saudara bagaimana Anda fokus. Fokus Anda mau kemana? Kira-kira gitu saudara. Musim itu seperti itu selalu. Nah saudara, pagi hari ini saya mau bicara sesuai dengan tahun ini kita punya season adalah focus and impact. Bagaimana membawa fokus dan berdampak. Dan minggu ini secara spesifik saya akan bicara soal the power of focus. Kuasa atau kekuatan dari satu fokus. Kalau Anda fokus, ini ada kekuatan yang dahsyat yang penting. Saudara, di dalam beberapa dalam bulan ini saya akan banyak membahas mengenai fokus and impact. Jadi saudara, saya juga nggak akan tergesa-gesa karena saya akan terus bicara untuk hal-hal yang bisa saya lanjutkan saudara di waktu yang akan datang. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Filipi pasal 3 12 sampai 14. Bagi Anda yang membawa Alkitab dan Anda yang tidak membawa Alkitab, Anda bisa pinjam sebelah saudara lihat, dan Anda yang pakai elektronik silakan Anda buka ya. Filipi 3 12 sampai 14. Saya akan bacakan, ini cerita bagaimana Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia bilang begini, hidup saya yang dulu yang saya bilang itu hebat ternyata sampah. Apa yang dulu aku anggap sampah, malah sekarang hebat. Dan dia tahu ada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nah ayat 12 saya bacakan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Coba katakan, saya mengejarnya. Sekali lagi, saya mengejarnya. Akankah Anda mengejar sesuatu yang Anda tidak tahu apa yang Anda mau capai? Nggak mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda lari kalau Anda nggak ada sesuatu, berarti itu kemungkinan kita lagi maling. Kita lagi nyolong, kita takut, kita kabur saudara. Tetapi saudara, kalau kita mengejar sesuatu, kita tahu apa yang mau kita kejar. Betul atau tidak? Nah Paulus berkata, aku mengejarnya, berarti dia tahu, dia lihat apa yang dia mau kejar. Anda nggak mungkin bisa mengejar kalau terlalu banyak target yang Anda mau kejar. Dalam satu waktu, setuju nggak? Makanya Anda harus fokus. Lalu kita lanjutkan, kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Perhatikan apa yang dia lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. The past is over. Masa lalu adalah masa lalu. Tetapi saudara, dia berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dia tidak fokus kepada apa yang telah lewat. Karena yang telah lewat Anda nggak bisa ubah. Telah lewat adalah sejarah. Telah lewat adalah sebuah pembelajaran. Yang telah lewat adalah sebuah pengalaman. Tapi apa yang Anda harus lakukan adalah Anda fokus ke depan. Itu yang dikejar oleh Rasul Paulus. Dan dia berkata, aku berlari-lari kepada tujuan. Dalam ayat 14. Dan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus tahu betul bahwa hidup ini perlu fokus. Kalau Anda mau menjadi seseorang yang berhasil, Anda perlu fokus. Kalau Anda menjadi seseorang yang mau berdampak, Anda harus fokus. Nah saudara, saya nggak pernah melihat orang sukses tidak fokus. Karena saya memperhatikan saudara, rata-rata saya perhatikan orang yang berhasil, orang yang selalu mencapai sesuatu karena dia fokus. Jarang saya melihat orang sukses tidak fokus. Yang sering saya ketemukan justru orang sukses itu fokus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar untuk jadi orang yang mesti fokus.
Nah, hari ini saya akan coba jelaskan apa itu fokus. Apa kekuatan fokus? Bagaimana Anda bisa fokus? Dan apa yang Anda harus fokuskan dalam hidup ini? Karena saudara, kita bicara fokus, Anda betul-betul di minggu pertama ini, Anda perlu belajar untuk bisa fokus. Kalau Anda fokus yang salah, Anda akan dapat yang salah. Pasti itu. Nah, mari kita melihat saudara slide yang pertama. Saya akan banyak menggunakan slide supaya saudara lebih mudah menangkapnya. Kalau Anda mau foto, Anda bisa foto. Sehingga gampang buat saudara mengikuti apa yang ada di pikiran saya dan di hati saya. Slide yang pertama saya akan bicara soal hukum fokus. Salah satu dari hukum fokus adalah, banyak ada hukum fokus yang lain. Salah satu, the law of focus adalah, apa yang Anda fokuskan pasti Anda akan berkembang. Apa yang Anda fokuskan pasti akan berkembang dan itu akan menentukan masa depanmu. Kalau Anda fokuskan kepada yang negatif akan berkembang dan menguasai saudara dan Anda akan menentukan hidup saudara ke depan jadi negatif Anda. Kalau Anda fokus kepada problem, maka Anda jangan heran yang ada adalah ketakutan dan kekhawatiran. Betul apa enggak? Karena whatever you focus, it will grow. Apapun yang Anda fokuskan akan tumbuh. Kalau Anda fokuskan kepada masalah, ketakutan akan muncul, ketakutan menguasai saudara, itu yang membuat Anda tidak berani bergerak maju ke depan. So, kalau Anda mau melihat masa depan saudara diberkati Tuhan, Anda mau melihat masa depan saudara mengalami hal yang luar biasa, Anda harus fokus yang benar. Ketika Anda fokus kepada masa lalu, maka yang ada adalah kesedihan. Betul apa enggak? Atau kalau Anda berhasil, ya Anda hanya mengenang aja begitu saudara. Tapi Anda tidak pernah tahu bahwa Tuhan menyediakan masa depan saudara lebih baik daripada yang pernah Anda lewati. Karena the best is yet to come. Yang terbaik masih ada di depan saudara. Yang percaya bahwa masa depan saudara lebih hebat dari yang sekarang, angkat tangan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar. Kalau Anda mau lihat masa depan saudara baik, Anda harus fokus yang benar. Halo? Ibadah juga perlu fokus. Kalau Anda ibadah tidak fokus, maka Anda tidak mendapatkan apa yang diberikan di dalam ibadah. Bekerja juga mesti fokus. Betul nggak saudara? Masak juga mesti fokus. Ngomong aja mesti fokus. Lah kalau Anda ngobrol sama orang gak fokus, mata jelalatan, dibilang, kamu lihat saya gak sih? Begitu kan? Hal yang sama. Everything has to be focus. Kalau Anda mau cari pasangan hidup juga mesti fokus, tahu? Gak bisa semuanya dilihatin. Gak bisa saudara, bingung sendiri. Halo? Amin. Haleluya. Nah, apa arti fokus? What is the meaning of focus? Apa artinya fokus? Anda mesti ngerti, fokus itu apa? Saudara, fokus itu bukan karena lensa. Itu lensa. Anda bilang fokus itu lensa. No, it's not only lensa. Tapi apa itu fokus? Yang berikutnya saya mau ajak saudara untuk melihat, saudara, arti fokus. Yang pertama, tidak mendua hati. Kalau Anda fokus, nggak dua hati. Ada ini, ntar ini. Lucy atau Nancy? Harus putuskan, saudara. Ada amin, saudara? Johnny atau Adam? Putusin, saudara. Jangan mau dua-duanya, nggak bisa, saudara. You have to be focused. Karena saudara tidak boleh mendua hati. Yang kedua, arti fokus artinya melihat dengan jelas. Anda nggak mungkin bisa melihat jelas kalau Anda nggak fokus. Fokus itu membuat Anda sesuatu menjadi jelas. Betul nggak? Makin Anda fokus seseorang punya kelebihan, makin jelas kelebihannya. Makin Anda fokus kekurangan seseorang, makin jelas kekurangannya. Things become clearer, sesuatu menjadi lebih jelas when you focus. Yang ketiga, fokus berarti Anda memusatkan perhatian saudara. Anda kepada hatian saudara, tenaga saudara, pikiran saudara, doa saudara, dana saudara. You focus, Anda pusatkan ke situ, nggak kemana-mana. Arti yang berikutnya fokus adalah memiliki satu sasaran saja. Nggak dua, nggak tiga, nggak empat, nggak lima. Oh, it's only one. Satu sasaran, satu target, satu tujuan yang ingin Anda capai once in a time. One day at a time. Sweet Jesus. Oh, luar biasa Zion, man. There is only one time. Satu aja sasaran saudara. What is your target? Apa yang target Anda? Nah, fokus yang salah akan mendapatkan hasil yang salah. Betul apa enggak? Saudara ngerti artinya fokus? Tidak mendua hati, melihat dengan jelas, pusatkan semua perhatian saudara ke sana. Anda enggak sembarangan, saudara, tenaga saudara, waktu saudara, pikiran saudara di sana. Dan Anda punya tujuan satu aja. Coba bilang satu aja. Coba bilang sekali, satu aja. Jadi tahun ini minta sama Tuhan satu aja. You do it and then you make an impact. Ask God one, only one. Satu aja yang Tuhan mau Anda kerjakan. Anda fokus di situ, saya percaya hidupmu berdampak.
Karena kita terlalu banyak yang kita mau, makanya kita menjadi orang yang rata-rata. Kalau Anda mau menjadi orang di atas rata-rata, Anda harus fokus kepada apa yang Anda mau kerjakan. Yang setuju katakan amin. Banyak orang berkata, Pak, saya mau dagang, tapi dagangnya kroket. Kalau Anda fokus di kroket, jangan main-main usahamu meroket. Loh, sometimes orang melihat bahwa kroket itu tidak bernilai. Kayaknya nilainya kecil, jangan main-main. Karena Anda fokus ke sana, bisa-bisa. Saya pernah dengar orang yang jual kroket, fokus di kroket, mulai dia bisa menemukan sambelnya yang enak, bisnisnya berkembang, anaknya 3 sekolah di Amerika. Harus fokus, coba bilang fokus. Ada amin saudara? Oke, baik, mari kita melihat saudara, seorang Nabi Elisa juga fokus dengan apa yang dia minta. Dia minta kepada Elia agar supaya Elia bisa memberikan kepada dia double porsi rohnya Elia. Dan dia fokus. Nah ketika fokus, Elia menguji dia untuk berhenti di beberapa titik. Yang pertama berhenti di battle. Dia bilang, kau di sini, aku pergi ke sana. No. Aku mau terus bersama dengan kamu. Aku berhenti, kamu di Yeriko. Kamu di Yeriko dulu, nanti aku ke sana. No. Saya mau ikut kamu. Saudara, kamu begitu sampai di Jordan, di Jordan dia bilang, kamu di sini. Enggak. Aku mau terus ikut kamu. Orang yang fokus adalah orang yang tidak akan pernah berhenti apa yang dia mau pursue, apa yang dia mau kejar. Orang fokus itu tahu apa yang dia mau kejar. Karena jelas. Ada amin saudara. Saudara ngerti maksud saya? Bahkan ada 50 anak nabi yang mencoba mendistract dia. Yang mencoba mengganggu fokus dia. Dan berkata, tahukah bosmu akan diangkat? Aku juga tahu, diam kamu. Saudara, dia mau mengganggu apa yang sedang dia cari saudara. Hati-hati saudara, Anda juga menjadi anak Tuhan. Keringkali fokus Anda tidak bisa fokus. Oleh karena ada begitu banyak gangguan terhadap fokus Anda. Halo? Anda ngerti maksud saya, saudara? Nah, hari ini saya mau jelaskan kepada saudara apa kekuatan fokus. Kalau Anda sudah ngerti what is the meaning of focus, saya mau jelaskan bagian kedua adalah buat saudara kekuatan fokus, the power of focus. Apa yang terjadi kalau Anda fokus? Apa yang terjadi kalau Anda fokus? Yang pertama, Anda akan menjadi lebih baik, Anda menjadi lebih ahli, Anda menjadi lebih efisien. Coba bilang lebih baik. Coba bilang lebih ahli. Coba katakan lebih efisien. Saudara tahukah saudara kalau Anda mikirin satu hal, Anda kerjakan satu hal, berulang-ulang, terus menerus. Coba bilang berulang-ulang. Sekali lagi berulang-ulang. Terus menerus. Saudara kalau Anda melakukan satu hal, berulang-ulang, terus menerus, berulang-ulang, terus menerus. Anda akan jadi terampil. Memang tantangannya adalah bosan. I know tantangannya pasti bosan. Karena Anda melakukan hal yang sama terus menerus. Seorang maestro bulu tangkis Rudy Hartono, kalau Anda melihat autobiografinya, dia menjadi seorang maestro karena 1 hari diperintahkan anak papanya untuk latihan badminton 7 jam 1 hari. Sehingga dia tahu gerakan mana, gerakan-gerakan tangan mana yang mengganggu, gerakan tangan mana yang cepat, gerakan mana yang efisien. Because dia fokus untuk latihan menjadi seorang pemain badminton. Dia tidak melakukan main pingpong, main yang lain, enggak. Dia fokus di badminton. Makanya dia menjadi terampil, makanya dia menjadi ahli, makanya menjadi efisien. Saudara tahukah saudara, seorang yang punya restoran, Chinese restaurant, dia mempunyai 6-7 koki. Kalau saya sebut namanya Anda pasti tahu. Saudara, kenapa 6-7 koki dia perlu? Karena setiap koki fokus kepada apa yang dia kerjakan. Yang bagian ngeca, yang bagian sup, yang bagian goreng, dan seterusnya. Itu masing-masing punya fokus. Dan itu yang membuat dia terampil. Itu yang membuat dia tahu cita rasanya gak akan berubah. Halo? Betul gak? Olahraga juga sama, Anda harus fokus. Kalau Anda sering lakukan, pemain musik, seni juga sama. Kalau Anda main musik, Anda main gitar, Anda main bass, Anda main saxophone, Anda mau whatever. Kalau Anda latihan, fokus ke situ terus. Jadi pasti. Anda jadi terampil. Anda akan menjadi lebih baik daripada yang gak pernah latihan sama sekali. Betul? Setuju gak saudara? Hal yang sama in your business. When you are focused in your business, istilahnya, kerennya orang bisnis namanya core business. Bisnis inti. Kalau Anda fokus ke sana, that your business will grow. Kenapa? Karena kita fokus. Amin. Kalau Anda fokus kepada panggilan saudara, kalau Anda fokus kepada kasih karunia Tuhan yang ada pada saudara, maka itu akan berkembang dalam hidup saudara. Anda menjadi lebih hebat di bidang itu. Dan kalau Anda hebat di bidang itu, Anda terampil di bidang itu, Anda efisien di bidang itu, Anda berdampak di bidang itu, semua orang perlu pelayanan saudara. Halo? Iya atau tidak? Tahukah saudara, ketika kita menjadi orang yang terampil, yang tajam, yang lebih hebat dari yang lain, maka kita akan dicari.
Dan kitanya akan mencari yang lain yang punya kehebatan yang kita tidak punya. Betul atau tidak? Itu yang pertama alasan kenapa fokus itu penting. The power of focus yang pertama. To make you even better. To make you menjadi lebih terampil, lebih ahli, dan lebih efisien. Yang kedua, Anda akan menemukan yang namanya ide, inovasi, kreativitas. Anda menjadi orang yang bisa kreatif. Mengapa orang tidak kreatif? Karena mikirannya terlalu banyak kemana-mana. Saudara, kalau Anda mikirnya terlalu banyak kemana-mana, mana bisa kreatif. Tapi kalau Anda mikirnya satu aja, Anda akan kreatif. Kenapa? Karena Anda mikirin satu, tajam pikiran saudara, ide akan muncul. Karena Anda mikirnya seputar itu aja. Betul atau enggak? Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Anda melakukan satu hal aja, kreativitas Anda akan muncul. Kalau Anda penari, kalau Anda penyanyi, ada gaya yang baru, ada nada yang baru, ada lagu yang baru, ada suara yang baru yang Anda harus nyanyikan, caranya naik tone, turun tone, dan seterusnya. Why? Karena Anda fokus di sana. Kalau Anda fokus nyanyi dan memang Anda dibawa untuk bisa nyanyi, Anda nggak fokus ke yang lain, Anda akan menjadi orang yang terampil di situ. Anda akan menemukan ide di situ. Amin, saudara. Mau dapat ide? Mau dapat inovasi, kreativitas, fokus. Coba bilang sebelah saudara, fokus. Karena kita nggak fokus, makanya kita nggak punya ide. Makanya ide kita mentok, mandek, karena terlalu banyak yang kita pikirin. Karena terlalu banyak yang kita mau. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kalau Anda fokus, the power of focus yang ketiga, membuat you more effective. Membuat Anda lebih efektif, membuat Anda tepat sasaran. Anda nggak akan sembarangan buang waktu, saudara. Waktu saudara karena Anda fokus, maka waktumu tidak sia-sia. Waktu belajarmu tidak akan sia-sia. Karena Anda mempelajari apa yang Anda mau capai. Ya atau enggak? Contoh ya. Waktu saya belajar gitar dulu, gitar klasik. Maka saya cari gurunya, private adalah yang mainnya klasik. Jadi kalau main gitar klasik, itu jari kan gak boleh muncul tuh begini nih. Kalau ini papan chordnya gak boleh muncul nih jari jempol. Anda ngerti gak kalau klasik? Kalau yang lain, yang ini enggak. Ini gak boleh muncul. Kalau ketemu yang gurunya jago, begitu muncul sedikit, diketok. Ini harus begini, harus bersembunyi di belakang. Supaya apa? Karena jari kelingkingnya harus jauh nyampainya. Untuk dia pegang. Kalau di sini gak bisa, mesti begitu. Dan tangan juga harus rata. Why, saudara? Karena saudara yang dikasih Tuhan akan supaya kita menjadi, waktu belajar saya adalah, saya nggak akan belajar yang lain. Saya akan belajarnya musik klasik. Halo? Ada saudara chord-chord yang lain untuk pop, saya nggak ambil itu. Jadi waktu saya nggak akan habiskan untuk yang aneh-aneh. Tapi saya fokuskan dalam artian belajar musik, saya akan belajar gitar, yang khusus untuk yang begituan aja. Yang not balok yang saya baca. Saya bisa baca not balok, saudara. Kalau sekarang saya bisanya jalan di atas balok. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena Anda punya waktu, Anda punya duit. Duit Anda juga gak akan sembarangan kemana-mana. Karena you fokus. Tepat sasaran, betul apa enggak? Setuju? Haleluya. Dan yang berikutnya yang keempat. Kalau Anda fokus, the power of focus akan membuat saudara ketemu peluang. Yang membawa Anda kepada keberhasilan, yang membawa Anda kepada kemajuan. Tahukah saudara, ketika Anda fokus, seperti poin yang pertama tadi, saudara, ketika Anda fokus, Anda menjadi terampil. Coba bilang terampil. Coba bilang ahli. Coba bilang lebih baik. Nah, ketika Anda menjadi terampil, Anda menjadi lebih baik, maka orang melihat Anda, hey, orang ini baik. Hey, orang ini bagus. Apa yang terjadi? Dia butuh itu. Maka Anda dicari. Setuju nggak? Anda mungkin orangnya nggak banyak kenalan sebelumnya. Tapi karena dia cari Anda, dia ketemu dengan Anda, dan dia suka dengan Anda punya keterampilan, maka Anda nggak pernah tahu orang ini punya koneksi banyak di belakang. Anda nggak pernah tahu bahwa orang ini punya network yang luar biasa di belakang. Nah, apa yang terjadi karena Anda terampil, dia connect dengan Anda, dia suka dengan Anda, dia akan kenalkan Anda ke teman mereka, ke teman dia yang membutuhkan apa yang Anda bisa kerjakan. Anda nangkep gak, saudara? Maka peluang terbuka, bisnis terbuka. Makanya saya beritahu saudara, jangan percaya kalau orang bilang bisnis itu tertutup. No, itu akan terbuka apabila Anda mengembangkan diri Anda. Fokus, saya percaya peluang Anda akan ketemukan.
Karena Anda akan ketemu orang-orang yang Anda nggak pernah sangka-sangka. Dia bisa punya sumber-sumber yang lain yang bisa membuat impianmu terjadi. Because you become terampil. Anda menjadi lebih baik, Anda menjadi lebih terampil, Anda menjadi lebih efisien. And people ask, and evil people search you. Cari Anda. Walaupun Anda cuma pinternya apa? Mungkin cuma masak. Tapi kalau masaknya Anda jago. Cara Anda masaknya jago, prosesnya bagus, dicari saudara. Nah ketika dicari saudara apa yang terjadi, orang akan bilang, hey kamu punya masakan bagus. Maka dia ketemu sama saudara, dia suka. Dia sumbernya di belakang banyak. Dananya ada, temennya ada, tempatnya ada. Anda nggak punya, Anda cuma bisa masak. Tapi Anda ketemu dengan ini, Anda lihat peluang terbuka buat saudara. Anda akan naik level dari satu level ke level berikutnya. Why? Because you are focusing. Kalau kita fokus saudara, makanya Tuhan berkata, kalau Anda baca di Amsal 22:29, Amsal 22:29, Alkitab berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernah nggak Anda melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang hina. Itu kata Alkitab, Amsal 22:29. Saudara, kalau Anda terus terampil, Anda terus mengembangkan keterampilan Anda punya pengurapan makin dahsyat. Anda punya panggilan makin dahsyat, pelayananmu makin hebat. Apa yang terjadi? Orang akan menemukan, mencari saudara. Anda mesti, saya coba cerita saudara. Tadi pagi saya udah cerita apa yang saya alami. Kira-kira di tahun 2001-2002, saya mulai kelas pelatihan pertama yang namanya Sekolah Pelatihan Apostolik atau SMART. Yaitu untuk melatih orang-orang selama 5 hari. Ketika itu, saya nggak tahu siapa yang akan ikut, siapa yang akan datang, saya nggak tahu. Singkat cerita, datanglah beberapa hamba Tuhan, pelayan Tuhan ikut seminar ini dalam 5 hari. Selama saya ngajar beberapa hari, waktu masa break, ada seorang datang sama saya. Pak, Bapak selama ini kemana aja? Maksudnya apa sih? Saya baru tahu kalau Bapak khotbah bisa kayak gini. Saya nggak pernah dengar Bapak loh. Saya nggak pernah tahu. Kenapa emang Pak? Saya tanya gini. Yang kayak gini Pak, mestinya diajarin ke banyak gereja. Selama ini Bapak kemana aja? Dia nanya saya gitu. Saya bilang selama ini saya kerja di bank Pak. Jadi pelayanan saya cuma di gereja doang. Nggak ke tempat lain. Saya di bank. Tapi I'm preparing myself. Terus belajar, terus fokus. Saudara dia bilang begini, wah Pak Bapak mesti diajak kemana-mana ini katanya. Oke, dari situ saudara. Dia mulai kenalin ke sana, dia mulai kenalin ke sini. Peluang terbuka. Saya nggak pernah tahu, bisa kenal sama ini, bisa kenal sama ini, bisa tahu ini, bisa tahu ini. Because of what? Karena Anda fokus. Ada banyak hal yang Anda nggak pernah pikirkan, Tuhan sudah sediakan, tapi tertutup karena kita tidak pernah mau fokus. Haleluya. Coba bilang sebelah saudara, fokus bro, fokus. Fokus. Kita kalau nggak fokus mau ini kebanyakan saudara. Kita paling tidak seberapa yang Anda bisa tangani, itu yang Anda tangani. Kalau Anda bisa 2, fokus pada 2. Haleluya. Kalau ada yang sudah menikah, fokus sama istrimu 1 aja, jangan 2. Haleluya. Amin. Coba bilang fokus. That is the power of focus. Nah bagian yang berikutnya yang saya mau jelaskan kepada saudara. Bagaimana atau apa yang Anda harus lakukan for you supaya saudara bisa fokus. Apa sih yang Anda harus perhatikan supaya saudara bisa fokus? Nanti bagian terakhir fokusnya apa yang Anda harus fokus ya. Karena tadi pagi gak keburu nih bagian yang terakhir. Saya berharap di bagian kedua ini, ibadah kedua saya bisa keburu. Kayaknya sih bisa keburu. Apa yang Anda harus lakukan? Bagaimana caranya bisa fokus? Mau fokus gak? Ada banyak orang kepengen fokus, tapi gak pernah bisa fokus. Kayaknya Anda gak ngerti deh apa yang saya ngomong deh. Boleh saya ulangin, ngerti bahasa Indonesia ya? Ada banyak orang kepengen fokus, tapi nggak bisa fokus.
Apakah Anda orangnya? I don't know. Mungkin Anda bilang sebelah saudara, itu teman gue. Coba bilang gitu aja deh. Biar saudara, jangan saudara. Bilang aja sebelah saudara, itu teman gue yang begitu. Haleluya. Haleluya. Alright, now number one, apa yang Anda harus lakukan supaya Anda bisa fokus? Anda harus menemukan your passion. Anda harus menemukan gairahmu, talentamu, itu apa? Kalau Anda belum ketemu ini, Anda nggak bisa fokus. Pasti Anda sedang cari sini, cari sono sampai Anda dapat. Nah, cara mendapatkannya itu, mau tahu nggak gimana? Anda nggak bisa lari dari hadirat Tuhan. It's only through intimacy. Melalui keintimanmu dengan Tuhan, kedekatanmu dengan Tuhan, engkau cari Tuhan. Karena sumber talenta itu dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saudara, when you pray, when you worship God, ketika Anda berdoa, Anda menyembah, Anda membaca Alkitab, Anda merenungkan firman, jangan pernah tergesa-gesa kalau sama Tuhan. Saya ulangi, jangan pernah tergesa-gesa kalau Anda membangun hubungan sama Tuhan. Never in haste, jangan pernah terburu-buru. Anda harus take time, karena ada waktunya dia biarkan Anda terus nyembah, sampai titik tertentu dia bicara. Nah, waktu dia bicara akan membuat saudara ngerti, saudara, apa yang menjadi passion saudara. Nah, ketika itu menjadi passion, itu menjadi talenta saudara, itu yang bikin Anda bisa fokus. Kalau Anda nggak ketemu ini, percaya sama saya, Anda akan kerjakan apa aja. Saya tahu kalau saya ngajar, saya punya passion. Saya tahu kalau saya khotbah, saya punya passion. Makanya ada orang bilang, bulan lalu saya khotbah di satu gereja 4 kali ibadah. Non-stop, ya, satu ada stopnya maksudnya. Tapi nggak bisa pulang tuh saudara, terus di situ dur. Terus dia bilang gini, ini ada satu yang dampingin hamba Tuhannya, dari pagi sampai sore nemenin saya. Saya bilang, Bapak nggak pulang? Enggak Pak, daripada nggak ada kerjaan di sini aja dengerin Bapak khotbah gitu. Dan apalagi saya khotbah dari satu sesi ke sesi berikutnya, topiknya beda-beda semua. Terus dia bilang gini, saya salut sama Bapak. Apa yang kau salut? Itu suara gak turun-turun dari 1 sampai ke 4. Sama terus suaranya maintain kayak gitu, gimana caranya? If you have passion, kalau Anda punya passion, Anda tahu di situ Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Karena the strength, kekuatan itu bukan dari saudara, tapi dari Tuhan. Karena itu Anda harus punya ada intimacy dengan Tuhan supaya saudara tahu apa yang menjadi gairah saudara. Kalau Anda lakukan sesuatu Anda nggak punya gairah, sesuatu yang bukan talenta Anda, capek saudara. Halo, betul nggak? Pertanyaan saya, do you know apa yang menjadi gairahmu? Apakah Anda tahu apa yang menjadi talentamu? Kalau belum tahu, mumpung ini baru awal tahun. Tanya Tuhan bro, sis. Coba bilang sebelah saudara, tanya Tuhan. Take time, more time for you untuk Anda nyembah Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang Anda harus lakukan? Waspadai gangguan yang bisa membuat Anda tidak fokus. Gangguan yang bisa membuat Anda tidak fokus. Be careful with this. Anda siap untuk apa yang saya sebutkan ini? Ada beberapa hal yang saya perhatikan dari pengalaman hidup saya. Yang pertama yang bisa mendistract Anda, yang bisa mengganggu fokus Anda adalah uang.钱啊，你知道吗？钱啊，oleh karena 钱 you lupa 天。Ngerti nggak? Nggak ngerti, anggap aja Anda ngerti. Amin, gitu aja lah saudara. Haleluya. Duit, hepeng. Apakah Anda nggak perlu duit? Semua orang perlu duit. Tapi kalau Anda melihat itu jadi fokus, you miss the focus from God. Anda akan kehilangan fokus Tuhan. Seringkali kita fokus kepada uang, kepada kenyamanan, kepada kesenangan, kepada keindahan. Apa itu nggak boleh? Boleh, saya nggak bilang itu nggak boleh. Apakah orang Kristen harus susah terus? Ya enggak lah. Bukan yang nggak boleh. Tapi Anda mesti tahu saudara, when you focus on that, you miss the focus from God. Tapi ketika engkau fokus sama Tuhan, engkau tahu apa yang menjadi panggilan, engkau tahu apa yang menjadi karunia Tuhan dalam hidup saudara, Tuhan
akan menyediakan, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberi kekuatan karena Dia pemilik segala sesuatunya. Itu yang pertama. Dan soal duit semua orang perlu, bukan hanya anak muda, orang tua juga. Makanya kenapa saudara ada orang sampai tua gak ketemu panggilannya? Kenapa ada orang udah Kristen udah lama sampai lama gak pernah bisa fokus? Because of this. Anda ketakutan hidup karena Anda merasa hidupmu ditentukan oleh duit. No, hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Come on, Anda tidak ditentukan oleh duit, Anda ditentukan oleh janji-janji Tuhan. Saudara jangan bilang saudara gak perlu duit, semua orang perlu duit. Tapi bukan itu menjadi jawabannya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, waspadai popularitas. Oh semua orang mau populer, mau hebat, mau kenal, dikenal, masuk TV, masuk koran. Iya toh, asal jangan masuk koran di borgol, itu lain lagi saudara. Everybody wants to be kind of popular man, woman. Dan ketika Anda populer, Anda mengejar itu tanpa Anda sadari, you can miss the mark. Anda bisa kehilangan fokus dari Tuhan. Halo, percaya nggak kalau Anda fokus sama Tuhan, Tuhan bisa bikin Anda populer? Alkitab berkata, bukan dari barat, bukan dari timur, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian. Promosi itu datangnya bukan dari barat, not from the west, not from the east. Bukan dari barat, bukan dari timur, bukan pula dari padang gurun Tuhan mau promosi. Tapi Tuhan adalah hakim yang adil, yang satu dipromosi, yang satu direndahkan. Jadi Allah bisa promosi saudara. Yang setuju katakan amin. Itu yang terjadi ketika seorang datang kepada seminar. Saya bilang, kok Bapak kemana aja selama ini? Dia yang promosiin saya, bukan saya. Dan saya percaya Tuhan pakai dia. Dia kenalin sini, dia kenalin sana. Saya mesti kenalin Bapak dengan ini, saya mesti kenalin Bapak dengan ini. Dia tanya, Bapak kenalin, nggak tahu saya. Bapak kenalin, nggak tahu. Jadi Bapak kemana aja sih selama ini? Ya saya di bank, saya bilang. Oke, mulai dikenalin, mulai terbuka. Dan orang mulai melihat apa yang saya bawa. Whatever you bring from God, apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, Anda bawa, Anda kembangkan. Orang cari itu. Ada amin. Waspada yang ketiga, ini terutama yang masih muda nih, di usia produktif. Ya, waspada yang ketiga, ini kan lagi diwaspada ini gangguannya. Tadi kan uang, popularitas, betul ya? Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Coba yang merasa dirinya masih muda. Angkat tangan, tinggi-tinggi. Oh yang lain udah pada tua semua. Terutama kalau Anda punya age below 40. 45 di bawah lah sekarang, 40 lah sekarang, makin muda, makin kesini soalnya sukses makin banyak muda. Anda siap nggak? Gangguan yang ketiga adalah tawaran dan pilihan. For you young guys. Anda akan ditawarkan pekerjaan, gajimu double. Even triple. Siapa yang gak mau? Tapi because of that, you have no time with God. Anda gak punya waktu sama Tuhan. Anda gak bisa ikut melayani. Dan Anda datang hari Minggu udah capek. Kayaknya Anda gak ngerti deh apa yang saya ngomong. And you exchange the wrong things. Seorang pendeta bicara sama saya di Amerika. Pak, capek jadi gembala di sini. Kenapa Pak? Jemaat di tempat saya sudah latih, saya sudah ajarin, mereka sudah melayani Tuhan dengan baik di gereja. Udah bagus. Terus bilang sama saya, Pak saya gak bisa pelayanan lagi. Kenapa? Pindah ke kota lain. Di negara bagian lain. Kenapa? Dapat kerjaan yang lebih bagus. Iya kalau ada gereja di sana. Kalau nggak ada gereja, banyak orang nggak mikirin ada gereja atau enggak. Yang penting gue dapat duitnya lebih gede. That's the problem with anak-anak muda hari-hari ini. Halo, kayaknya Anda nggak ngerti deh.
Siapa yang ngerti? Coba lambaikan tangan. Tadi yang angkat tangan yang muda-muda itu angkat tangan. Coba Anda ngerti gak? You exchange hak kesulungan dengan seporsi kacang merah. Waktu Raymond pertama kali bilang, Dad, aku mau sekolah ke Amerika. Persyaratan saya yang pertama adalah, kamu mau sekolah di Amerika, di kota mana? Yang pasti kota itu harus ada gereja Indonesia yang gembalanya Dedimu kenal. Itu persyaratan nomor 1. Dia tanya saya waktu itu, saya ingat. Emang Dedi kenalnya apa? Banyak di sono. You name it. New York ada. Terus saya lanjutin, jangan di New York. Kenapa? Mahal. Arizona ada, Seattle ada, LA ada. Jangan, saya bilang mahal. Kan gitu sudah. Michigan ada, Chicago ada. Ayo. Dia nggak tahu bapaknya terkenal. That is number 1 you have to be. Without that, you will lose the focus. Karena engkau diciptakan untuk dia. Oleh dia, untuk dia. It's not for yourself. Halo? Saudara tahu gak sih Anda duduk di sini, Anda diciptakan untuk Tuhan? Hati-hati loh saudara tawaran. Kenapa saya bilang usia 40 ke bawah? Tawaran ini berlaku. Karena saya waktu 40 dapat tawaran. Oke, tadi pagi saya udah cerita ya, cerita ulangnya yang datang pagi ya. Saya tuh tahun 2000 ya, adalah tahun pertama kali saya menginjakkan kaki saya ke Australia untuk pelayanan. Terbuka pelayanan saya ke Australia. Entah gimana saya ketemu seseorang bawa saya ke Australia. Sejak saya menginjakkan pertama kali kaki saya di Sydney, sejak itu bolak-balik terus ke Sydney. Karena orang merasa diberkati dengan pelayanan saya. Diundang satu gereja, diundang gereja kedua, diundang gereja ketiga, retret. Sampai ada waktunya sekali waktu. 1 bulan, satu tahun, saya bisa 3 kali saya bolak-balik ke Sydney. Tiba-tiba ada seorang pendeta bilang begini sama saya. Bapak nggak tertarik jadi PR di Australia? Dah, haleluya. 1, saya suka Sydney, makanannya wena-wena 2, udara sejuk, dingin, teratur. Nggak kayak di sini nggak jelas. Ditawarin PR, saya berpikir not bad. Kalau Bapak mau, saya anterin kepada lawyernya. Oh, saya bilang oke, nggak apa-apa, just talk, ngomong aja nggak ada masalah. Begitu dia ngomong, dia tanya, you punya umur berapa? Ada poinnya, umur saya segini, kamu sekolahnya apa? Begini, masternya di mana? Oke, dia bisa hitung secara scratch saja. Kurang ini poinnya. Istri, arsitek. Oh, tinggi poinnya. Saya baru tahu dari situ arsitek poinnya tinggi. Ternyata ekonomi lebih rendah. Oh ya, poinnya segini-gini. Tapi ini baru kasar ya. Kalau kamu tertarik, ya proses aja. Ya udah habis ngomong begitu, teman saya bilang, Bapak tertarik gak? Akhirnya cobalah. Terus dia bilang gini, Bapak kasih DP dulu, supaya dia bisa kerjain. Nanti saya kasih tahu Bapak mesti kerjain apa. Saya kasih DP. Coba tuh. Saya mulai kerjain saudara semua paperwork saya. Terjemahin dalam bahasa Inggris. Dari istri saya punya ijazah, saya cari istri, saya tanya mau kemana, mau ngapain. Saya mau apply IPR. Terus saya dikomporin sama cici saya, suruh jadi PR. Oh ya udah, selesai datang. Yang kedua bayar. Jadi saya udah bayar ribuan dolar. Saudara tahu kalau ribuan dolar itu bukan ratusan. 1000 itu termasuk ribuan dolar, tahu? 2000 juga 2 ribuan dolar. Saudara jangan berpikir ratusan ribu gitu ya. Saya sekitar 2.000-3.000 dolar saya sudah keluarin duit.
Lalu dia bilang, ini kurang nih 3 poin. Tapi dari satu bilang begini, Pak, ini mungkin bisa di cover sama gereja. Itu hanya tinggal 1 step, I become PR. Duit udah keluar. Kalau saya 1 step saya jadi, gak ketemu saudara. Saya pulang ke rumah. I pray, I get fasting. Saya ambil waktu untuk doa puasa. Karena ini gak main-main. Karena ini move geographical. Dan saya gak bisa main-main. Saya doa, saya puasa. Only one voice Tuhan bicara. I don't call you there. Aku tidak panggil kamu ke sana. That's it, finish. Selesai sudah. Saya orangnya gitu kalau sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang gitu, saya stop. Saya gak peduli. Walaupun saya tahu 3.000. Tahu 3.000. Bukan 3.000 rupiah, dolar bro. Untuk tahap awal. Saya gak terusin. Saya gitu saudara. Kalau saya tahu this is God, I don't want to do it. Kalau Tuhan bilang begini, saya stop. That's it. Itu yang saya lakukan. Teman saya bilang, Pak, kenapa gak diterusin? Enggak. I know that I know. Hati-hati gangguan. Coba bilang saudara, hati-hati gangguan. Haleluya. I'm telling you things. Karena ada banyak hal saudara ditawarkan oleh dunia ini. Karena dunia sedang merebut saudara dan saya dan keturunan. Saudara tahu generasi direbut bukan hanya Tuhan mau menarik generasi, dunia mau menarik generasi. Yang ketiga, apa yang Anda harus lakukan? Anda harus tahu panggilan, kasih karunia dan pengurapan Tuhan dalam hidupmu. Saya nggak akan jelasin yang poin ketiga ini, karena nanti akan berjalannya waktu saya akan jelaskan tentang calling. Pasti saya akan jelaskan tentang calling. Atau mungkin pastor yang lain akan jelasin calling juga. Pasti Anda tahu. Ya paling tidak Anda tahu. Yang keempat, Anda harus menjadi orang yang bersedia di mentor atau dibapai. Sulit buat saudara untuk bisa fokus kalau nggak ada orang yang ngarahin. Dan itu berarti ada orang yang nasehatin saudara. Anda bukan cuma tinggal terima nasihat, dengar nasihat, tapi Anda harus jalankan nasihat. Ada terlalu banyak orang Kristen mencari nasihat, mendengar nasihat, tapi tidak pernah melakukan nasihat itu. You waste your time and you waste the pastor's time. Anda menghabiskan waktumu dan Anda menghabiskan waktu pendeta. Yang sudah memberikan nasihat, but still you do yourself. Anda harus bukan cuma mencari, Anda bukan cuma sekedar mendengar, Anda harus melakukan. Anda harus bersedia untuk dimentor. Anda harus bersedia untuk bisa dibapai. Anda harus menerima dengan kerendahan hati, bimbingan, koreksi, teguran, harus ada dalam hidup saudara. Bisa katakan amin? Dan Anda bisa diarahkan ketika Anda terlibat di home, Anda terlibat dalam pelayanan, so people yang ada di atas saudara, supervise you, akan memberi arahan, mensupervisi Anda, memberikan arahan, memberi kasih tahu, oh it is wrong. Maka Anda bisa fokus. Saya percaya saudara, Anda bukan cuma tahu apa arti fokus, Anda bukan cuma tahu kekuatan fokus, Anda bukan cuma tahu bagaimana saya bisa fokus, tapi yang terakhir ini saya mau jelaskan, apa yang saya perlu fokuskan dalam hidup ini. Siapa yang ngerti sejauh ini? Coba lambaikan tangan yang ngerti. Anda yakin gak kalau Anda fokus Anda bisa jadi orang yang hebat? Walaupun Anda sudah tua, ini persoalannya bukan tua atau muda. Ini persoalannya fokusnya benar atau salah. Kalau selama ini Anda salah fokus, masih ada waktu selama nafas masih di kandung badan. Haleluya. Selama nafas masih ada di kandung badan, ayo kita fokus. Jangan berkata bahwa saya nggak pernah gagal fokus. Saya juga bisa gagal fokus. Pernah gagal fokus. But it's okay. Itu sebuah pengalaman. Siap? Are you ready? Benar. Number 1. Anda harus fokus sama Tuhan. Bukan sama manusia. Bukan pada keadaanmu. Bukan pada kebendaan. Fokus dengan Tuhan. You have to focus to God, not to man, not to your situation, not to materialism. Anda harus fokus ke Tuhan, bukan kepada orang, bukan kepada apa yang Anda bisa dapatkan dengan kebendaanmu, bukan pula
keadaanmu. Ada banyak orang fokus pada keadaannya. Makanya dia sangat stres, makanya dia takut, makanya dia khawatir, karena dia fokus kepada keadaannya. Karena dia fokus kepada kebendaannya, dia hilang fokusnya sama Tuhan. Anda nggak pernah tahu bahwa Tuhanlah yang menyediakan saudara. Anda diciptakan di hari ke-6. Karena hari 1, 2, 3, 4, 5, dia sediakan buat saudara. Jangan gagal fokus. Kalau Anda perlu pasangan hidup, Anda bukan cari pasangan hidupnya dulu. Cari Tuhan, karena Tuhan yang akan menghantarkan Hawa ke Adam. Kayaknya Anda nggak ngerti apa yang saya maksud. Berapa banyak kita dididik oleh dunia ini, saya ulangi ya, berapa banyak kita dididik oleh dunia ini dengan konsep berpikir begini. Perhatikan baik-baik ya. Nggak ada duit, cari duit. Nggak ada jodoh, cari jodoh. Ada masalah, cari penyelesaian. Itu didikan dunia. Saya ulangi ya. Dunia mendidik saudara, nggak ada duit, cari duit. Nggak ada jodoh, ada masalah, cari penyelesaian. Betul apa enggak? Dunia ngajar gitu enggak? Tuhan ngajarmu enggak gitu? Enggak ada duit, nomor 1 cari Tuhan. Saya enggak bilang terus Anda diam aja. The first thing you have to search, you have to ask is your God. Tapi kita taruh Tuhan itu enggak tahu di nomor berapa. Hari-hari Anda sibuk Anda cari duit. Karena Anda tahu Anda butuh duit. Anda nggak pernah tahu kalau dia bisa panggil dari barat, dari utara, dari timur, dari selatan. Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memelihara seorang nabi. Anda nggak pernah tahu kalau Tuhan bisa kirim Elia untuk memelihara seorang janda. Ya atau tidak? Kenapa? Karena kita selalu lebih percaya omongan orang. Betul apa enggak sih? Makanya kenapa gereja mula-mula dahsyat berdampak? Because they're focusing on God. Saya mengatakan ini bukan berarti terus Anda nggak kerja, nggak cari duit. Bukan itu loh ya. But the first thing you have to ask is your God. Yang pertama yang Anda harus cari itu Tuhan, bro. Karena sumbernya Tuhan. Anda bisa ada di sini kan karena Tuhan. Langit dan bumi itu terciptakan karena Tuhan. Betul apa enggak? Kita kadang-kadang lucu. Kita mau coba usaha cari semua karena kita perlu duit. Begitu hancur cari Tuhan. Kan aneh saudara. Kalau udah hancur cari Tuhan terus kan datangnya sama pendeta kan. Lah pendeta bisa ngomong apa? Lu udah hancur-hancuran begini baru datang sama gue? Maka pendeta jawabannya apa? Ya berdoa aja. Makanya Anda malas ketemu pendeta. Karena pasti pendeta jawabnya doa. Ya jelas karena lu udah habis-habisan baru cari pendeta. Kayaknya Anda gak ngerti. Ngerti saudara? Why you wait until you broke? Kenapa nunggu sampai habis hancur-hancuran? Coba sikut sebelah saudara. Cari Tuhan bro. Tuhan yang tahu lo peluang di depan saudara itu apa. Ada amin. Tuhan yang tahu lo Anda akan ketemu siapa nanti. Come on. Ketemu orang ada 2 tipe. Satu ngejeblosin saudara, satu mengangkat saudara naik. Tapi Tuhan bukan tipe Tuhan yang akan mempertemukan Anda dengan orang yang menjebloskan saudara. Anda harus waspada itu saudara. Allah akan bawa saudara untuk ketemu orang naik, dan naik. Katakan amin. Focusing on God. Yang kedua, apa yang Anda harus fokus? Karena kalau Anda fokus sama Tuhan ya, Anda menghasilkan pengharapan, Anda menghasilkan iman. Tapi kalau Anda fokus kepada masalah, problem, ketakutan, kekhawatiran menguasai saudara. Betul nggak? Berapa banyak di antara saudara, ya saya mau lihat ada orang jujur nggak di sini? Orang jujur masuk surga ya. Berapa banyak di antara saudara di sini yang sedang menghadapi masalah? Angkat tangan. Apapun masalah saudara. Kalau Anda sedang menghadapi masalah, I urge you, saya dorong Anda, cari Tuhan, fokus sama Tuhan dulu. Kalau Anda fokus sama Tuhan, nanti Anda lihat penyelesaiannya Tuhan yang bikin baru, Anda tahu betapa hebatnya Tuhan.
Anda akan kagum bahwa Tuhan itu hebat. Makanya waktu Anda nyanyi, ku kagum, hormat akan Engkau. Itu bukan cuma kata-kata, tapi itu keluar dari hatimu. Karena Anda kagum melihat Tuhan bisa mengubahkan keadaanmu. Katakan amin. Banyak orang menganggap sepele Tuhan. Tapi kalau udah ada masalah paling berat, kembalinya ke Tuhan. I don't know why people think that way. Terbalik-balik, kayak kampret. Saudara udah denger itu vlog yang kayak kampret. Mas semuanya terbalik-balik saudara, bukannya orang tegak dia begini. Itu pikiran terbalik-balik itu kampret itu saudara. Haleluya. Yang kedua, yang Anda harus fokus, kebenaran firman Tuhan. Bukan opini, bukan analisa, bukan pemahaman dunia. Fokusmu yang kedua harus firman Tuhan. Bukan opini, analisa, dan pemahaman dunia. Saya minta perhatian saudara bagian kedua ini. Saya mau jelaskan sama saudara. Karena ini banyak terjadi di antara orang Kristen. Termasuk mungkin di antara saudara ada. Dengar baik-baik ya. Saya minta Anda perhatikan baik-baik. Don't sleep on this point. Ada banyak orang Kristen justru lebih mempercayai opini dan pendapat orang yang dia kenal dan hidupnya sukses. Yang belum tentu ngerti kebenaran firman. Saya ulangi, ini jangan sampai miss. Banyak orang Kristen yang kayak begini. Mereka lebih minta dan merespek, menghormati pendapat, opini, analisa dari orang-orang sukses. Yang belum tentu mereka kenal Tuhan. Dan Anda dan saya yang kenal Tuhan bersedia mengikuti ide itu. Saudara ngerti gak? That's the trap of the devil. Because you see success more than the words of God. Anda melihat sukses lebih membuat Anda tercelik daripada baca firman gak tercelik. Saudara ngerti maksud saya? Alkitab jelas mengatakan, yang membuat saudara merdeka bukan opini mereka, tapi firman Tuhan. Problematik di antara orang Kristen ada sekarang di masa sekarang adalah begitu. Suka mendengar. Saya nggak bilang bahwa Anda nggak boleh dengar. I'm not saying that. Tapi lucunya orang Kristen, kalau dinasehati oleh firman, dia cuma dengar, nggak dilakukan. Tapi kalau dinasehati orang dunia, mereka dengar, mereka lakukan. Itu pikirannya kebalik. Namanya boleh juga nanti saya bikin judul khotbah, kampret. Nggak mau kalah tuh sama vlognya. Terbalik-balik saudara. I don't know. Kenapa kita lebih belajar, lebih mempercayai dan lebih begitu menghormati ketimbang firman yang Anda tahu? Why? Makanya dengar baik-baik. Setiap opini, setiap analisa, setiap pemahaman dari dunia, boleh Anda dengar, but Anda harus saring. Coba bilang saring. Anda harus saring, Anda harus tahu. This I have to reject. This one okay, karena ini firman Tuhan bilang begini. Lah, boro-boro pendapat orang luar, nubuat aja mesti diuji. Anda gak ngerti apa nubuat mesti diuji? Nggak semua nubuat Anda telan. Itu aja mesti diuji. Dan ujiannya apa? Firman. Lah apalagi orang dunia. Coba sebelah saudara, kamu ngerti gak sih maksud pastor? Do you understand?
That's why kenapa kita jadi berubah-berubah. Cara berpikir kita nggak fokus. Akhirnya kita kerjakan apa yang mereka suruh kita lakukan. Then we are far away from God. Saya berharap gereja di sini, jemaat di sini, Anda sudah dengar firman ini. Perhatikan baik-baik. Saya nggak bilang bahwa mereka evil, bukan. Mereka jahat, enggak. Tapi mereka tuh belum dibaharui cara berpikirnya. Sementara Anda sudah dibaharui. Sementara Anda dengan firman, why? Kenapa Anda lebih takluk kepada sana daripada kepada firman? That's my question. Halo. Coba-coba yang ngerti lambaikan tangan. Banyak orang Kristen ada masalah, tanya temennya kasih opini, dia ikutin. Padahal dia nggak pernah cek ini temennya anak Tuhan ini ngerti nggak sih? Tapi begitu dia tanya sama temennya di dalam ke gereja, anak Tuhan dia bilang, lu mau apa sih? Ngomongnya begini firman melulu. Nah jadi mau apa? Tell me what? Ini kan kebalik-balik pikirannya. Apa itu kalau kebalik-balik? Come on. Everything comes from God. Haleluya. Ada amin. Ketika ada hamba Tuhan kasih nasihat yang benar, Anda bilang gak cocok. Karena Anda punya pikiran sendiri. Dan Anda tanya orang dunia bilang begini, nah ini yang gue cocok. I don't know why. Jelas gak sih? Nangkep gak sih? Haleluya. Ada orang jujur di sini? Ada orang jujur? Bukankah kita suka begitu? Enaknya ibadah 2 tuh begitu. Lewat-lewat dikit oke lah ya. Saya kasih tahu saudara. Dunia akan membombardir saudara dengan Google. Google, Mr. Google. Setiap orang bisa masukin opininya lewat Google. Tapi if you don't check kepada firman, Anda akan telan habis-habisan. Disitulah Anda akan menyimpang dari fokus. Setuju? Ada amin? Yang ketiga. Mau sampai selesai gak yang keempat? Mau ya? Coba bilang sebelah saya, fokus makanya. Haleluya. Yang ketiga, Anda harus fokus bukan hanya Tuhan, bukan hanya kebenaran firman, tapi Anda harus fokus pada hasil. Bukan cuma ngerti, paham, konsep. Gak cukup Bapak Ibu. Anda nggak cukup cuma ngerti, Anda nggak cukup cuma paham, Anda nggak cukup cuma konsep, but you have to download it untuk menjadi sebuah hasil. Kalau Anda nggak fokus kepada hasil, Anda nggak akan membawa hasil. Because you never focus it. Ya atau enggak? Betul apa enggak? Saya sudah pernah katakan di dalam pertemuan dengan beberapa pekerja Tuhan inti di gereja, hasil itu ada 2. Yang satu adalah buah, yang satu adalah prestasi. Buah adalah keluar dari kehidupan kita. Buah roh, buah pertobatan itu keluar dari hidup kita. Orang melihat buah, yes. Tapi orang juga mau melihat prestasi. Prestasi itu datang dari apa? Dari kecakapanmu, dari keterampilanmu, dari keahlianmu. Tuhan mau lihat apa hasilnya. Orang mau lihat apa hasilnya. Prestasi Anda apa? Bukan cuma menghasilkan buah, tapi harus ada prestasi. Dua-duanya harus ada. Halo? Anda nggak bisa cuma prestasi tapi buahnya busuk. Anda harus ada buah tapi ada prestasi dong. Fokus pada hasil. Mari kita lihat ada sebuah kutipan dari seorang bernama Henry Wadsworth Longfellow. Henry Wadsworth Longfellow bilang begini. Perhatikan baik-baik ya. Nanti Anda boleh foto. Seseorang menilai dan mengukur dirinya sendiri dari apa yang ia rasa dapat ia kerjakan. You
Anda dan saya menilai diri sendiri karena Anda merasa, yang begitu gua juga bisa. Ngerti saudara? Tetapi sementara orang lain menilai dan mengukur kita dari apa yang kita sudah kerjakan dan hasilkan. Anda ngerti gak? Anda selalu berpikir mengukur, itu mah gua juga bisa. Itu ukuranmu. Dan ini orang lain gak bisa baca. Dan orang lain mau baca apa yang Anda hasilkan. It's not only fruits. Bukan cuma buah. Buah penting, yes. Dan buah lama loh produksinya untuk manis. Tapi Anda harus ada hasil dong. What you do. Coba yang ngerti lambaikan tangan. It's not only you know something. Bukan cuma tahu ngerti, but you have to bring something out. Makanya Tuhan mencari buah. Tuhan mau mencari hasil. Rasul-rasul juga fokus untuk melihat hasil. Makanya dia gak suka kalau harus menangani pekerjaan-pekerjaan makanan buat para janda. Karena dia merasa dia gak ada buah, gak ada hasilnya. Saya berharap tahun ini 2019, bagi Anda sebagai anak Tuhan, mau di kantor, pekerjaan saudara sehari-hari, mau di bisnis, mau di pelayanan, dimanapun, Anda harus fokus kepada hasil. Punya ada hasil sesuatu, yang orang bisa lihat. You do something. Bisa katakan amin. Yang selalu saya tanya kalau saya doa sama Tuhan. Selalu saya tanya. Apalagi Tuhan? What next? What next dan what I haven't been done. Apa yang saya belum lakukan. Kita mesti tanya terus sama Tuhan itu. What next? What next? Supaya saudara tahu Anda tidak hanya hidup ada di dalam zona nyaman. Saya selalu men-challenge diri sendiri. Saya nggak tahu Anda, kalau saya suka men-challenge diri sendiri. Supaya saya tidak terjebak dalam comfort zone. Ketika kita terjebak dalam zona nyaman, selesai sudah. Halo? Amin. Fokus yang keempat. Anda harus fokus ke masa depan, bukan masa lalu. Anda punya pengalaman pahit di masa lalu? That's okay. Ingat, masa lalu adalah pengalaman dan kenangan. Makanya kalau Anda nyanyikan lagu, oh giranglah, oh giranglah. Nah orang yang ada di era itu, girang nyanyi lagu itu. Benar gak? Tapi orang era di zaman now kayak anak saya yang ketiga Josie, dia gak ngerti lagu itu apa. Belum pernah dengar. One day at a time, sweet Jesus. Iyalah. Itu orang-orang yang di masa itu menikmati. That's okay. Itu kenangan, itu pengalaman, itu pembelajaran. Dan itu harus disyukuri. Ada amin? Pak John? Itu harus disyukuri, saudara. Harus disyukuri. Tapi masa depan itu adalah harapan. Masa depan itu kesempatan yang belum Anda lakukan sebelumnya. Now, it is a chance, it is opportunity. Tuhan masih beri Anda hidup. Ayo fokus ke depan Bapak Ibu. Ayo kita lihat apa yang kita mau lakukan bersama-sama di gereja ini. Ayo kita lihat apa yang Anda perlu lakukan dalam hidupmu pribadi. Masa depan, jangan lihat masa lalu dong. Ini adalah harapan, makanya Anda harus bertindak dengan iman. Anda harus bertindak dengan pengharapan. Dan Anda harus bertindak dalam kerja keras. Ada amin? Saya percaya Tuhan beserta dengan saudara. Saya percaya Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman.
Tapi kita juga harus fokus ke masa depan kita. Dan kita harus prepare it with God. Hari ini saya mau ajak saudara. Anda mungkin belum tahu apa yang ada di depan saudara. Saya juga belum tahu secara pasti 1, 2, 3, 4. Semua orang gak ada yang tahu. Tapi kita tahu kira-kira Tuhan mau bawa kita kemana. Betul gak? Abraham kenapa tidak pernah stay di satu kota? Dia tahu kota yang dibangun oleh Tuhan dasarnya dari Tuhan itu apa. Tapi dia belum pernah nemu di kota-kota manapun. Jadi dia ngalir aja. Dia mengalir aja. It's a sojourner. Dia menjadi seorang yang namanya apa tuh ya? Kak, ya jalan aja. Dia belum tahu. Kalau dia lihat sini, ini bukan kota ini, bukan kota ini. That's it. Lewati. Berjalan sama Tuhan tuh begitu. Hari ini saya mau ajak saudara. Ayo. Jadilah orang Kristen yang fokus. The power of focus. Agar supaya dengan Anda fokus, Anda bisa membawa impact buat orang lain. Jangan cukup beribadah doang. Tahun 2019 diawali di minggu pertama ini. Ayo, take time sama Tuhan. Ada amin? Mari, saya mau ajak saudara berdoa.